Gedung KPK diamuk massa karena rakyat sudah habis kesabarannya. Kenapa, Gri? Pagi-pagi lu habis kesabarannya apaan? Ya masa untuk menangkap seorang Harun Masiku, negara menangkap Harun Masiku saja nggak bisa. Ini sudah keterlaluan. Makanya kemarin gedung KPK didatangin massa dan diamuk sejadi-jadinya. Supaya Coba kita lihat dulu videonya, cekidot. Ya, inilah puncak kekesalan masyarakat dan rakyat Indonesia melihat kinerja KPK belakangan ini. Ya bagaimana tidak, selama 5 tahun hanya untuk menangkap Harun Masiku saja tidak bisa. Apa KPK takut dengan Megawati? Apa KPK takut dengan Yasona Lawli? Atau apa KPK takut dengan Hasto? Nah, kalau sekelas penegakan hukum KPK saja takut kepada Megawati, takut kepada Yasona Lawli, apalagi takut kepada Hasto, negara bisa berharap apa lagi terhadap lembaga rasuah ini? Kita bisa berharap apa lagi? Sekelas KPK yang dulu terkenal harapan terakhir satu-satunya untuk pemberantasan korupsi, karena kita sudah tidak lagi percaya sama Polri dan Kejaksaan waktu itu, hari ini sungguh sangat terpuruk kondisinya. Itulah yang menyebabkan kemarahan masyarakat kemarin demo besar-besaran di depan KPK. Lalu gimana? Nangkap Harun Masiku aja nggak bisa. Ini Harun Masiku harus kita kawal ya. Jangan sampai tenggelam ketutup dengan isu yang PDIP ciptakan. Nah, soalnya nanti saya khawatir setelah kemarin isu Megawati ketum ilegal, kemudian isu konon katanya nanti Kongres mau diawot-awot, kemudian belakangan isu PPN yang membuat lucu dan geli masyarakat Indonesia. Nanti saya khawatir ini akan muncul lagi isu-isu yang memang sengaja ditiupkan oleh PDI Perjuangan supaya masyarakat lupa, nggak fokus lagi terhadap isu penangkapan Harun Masiku oleh KPK. Dan yang terpenting lagi, isu. Apa, Gri? Biasanya lu kalau ngomongnya, gaya ngomongnya begitu tuh menyimpan rahasia, Gri. Isu pertemuan Hasto dengan seorang wanita di salah satu kafe atau restoran. Iya! Dua isu besar ini jangan sampai ketutup ya. Apapun nanti yang lewat, isu yang diciptakan oleh PDIP, dua isu besar jangan tertutup nih. Kita harus kawal terus nih. Satu Harun Masiku, dua nggak jadi. Yang dua isu pertemuan Hasto dengan seorang cewek cantik di salah satu kafe dan beredarnya foto Hasto dengan cewek cantik di depan lobi, diduga lobi hotel. Pokoknya dua isu ini jangan sampai ketutup. Karena ada unsur-unsur untuk melenyapkan atau mengaburkan isu sentral. Nah, dia menciptakan isu-isu. Jangan terpengaruh. Jadi jangan terpengaruh. Sebentar saja kita ngikutin isu itu yang baru tren. Kemudian kita monitoringnya tetap lagi. Kembali ke isu Hasto dengan cewek cantik. Sama isu Harun Masiku. Iya!
Wah gila lu Gri, kalau udah begini gua nggak bisa hindar dong. Iya. Oh mau hindar. Takutnya isu Harun Masiku ini tenggelam karena isu yang sengaja diciptakan seperti penolakan PPN. Kita tahu padahal PPN ya PDIP juga yang memimpin pembahasannya, PDIP juga yang memimpin paripurnanya, PDIP juga yang memimpin panjanya. Kan aneh. Hari ini kemudian dia menolak seolah-olah berdiri paling depan, di depan rakyat. Wah, ini luar biasa ini, oneng. Ya, bagaimana tidak masyarakat geram terhadap KPK karena belakangan ini selama kepemimpinan Firly Bahuri, kinerja KPK pada titik nadir yang terendah. Ya, bagaimana tidak? Ada sekitar 93 pegawai KPK, terutama yang di bagian tahanan atau napi KPK, terbukti melakukan pemerasan. Diduga melakukan pemerasan. 93 pegawai KPK diduga melakukan pemerasan di penjara KPK atau di napi KPK. Luar biasa kan? Gila kan? Gila. Bagaimana nggak gila? Kok bisa, Gri? Ya mungkin mereka berpikir sederhana saja mikirnya. Tahu kan? Mereka akan berpikir, alah ngapain sih? Gua juga yang capek, gua juga nggak dapat apa-apa. Sementara pimpinannya pada main. Ini terjadi karena para pimpinannya pada bermain sendiri-sendiri. Bermain mendapatkan fasilitas, bermain mendapatkan tiket motor GP, bermain mendapat fasilitas penginapan, ya, bermain ketemu dengan orang yang sedang berperkara. Malah belakangan Firly Bahuri menjadi tersangka pemerasan terhadap mentan. Gila kan? Gila lah, Kri. Masa nggak gila? Nah, kalau seperti ini KPK mau masih dipertahankan, Pak Prabowo, KPK mau masih dipertahankan. Kalau masih dipertahankan, kita bisa berharap apa lagi dengan kondisi KPK yang seperti ini? Mau berharap pemberantasan korupsi yang seperti apa kalau kita melihat KPK-nya udah seperti ini? Firly Bahuri sampai sekarang statusnya nggak jelas, DPO atau seperti apa, hilang begitu saja. Padahal sudah menjadi tersangka kasus pemerasan SJL, tapi tampaknya orang pada diam, berlalu begitu saja, nggak diteruskan, nggak diusut, nggak dituntaskan. Persis seperti Harun Masiku. Timbul, tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam. Kayak ikan tombro. Ngop, 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 ngop. Begitu ada orang tenggelam. Nggak ada orang lagi, ngop, 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 ngop. Ada orang tenggelam lagi. Firly Bahuri terhadap KPK sendiri diduga melakukan pemerasan terhadap SJL dan melakukan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Aduh, uangnya banyak banget dicuci. Kayak begini nggak diusut, kayak begini nggak ditangkap, kayak begini nggak dikejar. Saya nggak tahu dijadiin DPO apa nggak ini sampai dengan hari ini statusnya. Apalagi nggak dijadiin DPO, dipanggil nggak datang-datang. Kan luar biasa kan? Pak Prabowo, ini menjadi PR nih Pak Prabowo. Udah Gri, tenang. Saya udah dapat listnya. Dari Pak Jokowi sudah dapat, dari BIN sudah dapat, dari intelijen lain kita udah dapat. Tenang, tenang. Tunggu antrian aja biar kelihatan elegan. Serius loh Pak? Serius. Serius. Janjinya apa kalau sampai nggak terbukti? Lah kan saya ada kinerja 5 tahun. Ya kamu evaluasi kalau nanti ternyata enggak, gagal memberantas korupsi, ya lu nggak usah pilih gua aja lagi di 5 tahun berikutnya. Oh ya. Setuju Pak, setuju Pak, setuju Pak. Udah dapat ya Pak ya listnya ya dari Pak Jokowi. Udah tenang aja, tenang. Udah jangan banyakan berisik, jangan berisik. Udah tenang. Ini mau nunggu antrian aja nggak apa-apa. Makanya kemarin gua bilang, gua kasih sinyal. Sebenarnya itu sinyal itu. Nama-namanya gua kantongin, orang-orangnya gua udah tahu. Nah, gua kirim sinyal bagi pelaku korupsi ya yang mengembalikan uangnya ke negara akan diampuni. Tinggal nanti bagaimana diatur cara pengembaliannya supaya nggak tahu. Gri itu sebenarnya sinyal, Gri.
Karena apa? Kayaknya juga nggak mungkin juga. Orang ribut nggak apa-apa. Ya, orang protes nggak apa-apa. Namanya juga demokrasi. Kalau saya sudah seperti itu, kalau saya sudah sampaikan, even itu orang terdekat saya, even itu menteri saya, kan sudah saya peringatkan. Loh, kemarin saya udah kasih kesempatan, kamu nggak datang ke saya balikin uang. Ya udah, sekarang keburu diusut. Ya. Tahu ya yang gua maksud. Gitu loh maksudnya Prabowo. Orang kalau sudah politisi, orang kalau sudah apalagi profesor, sekelas profesor, menerjemahkan pesan seorang presiden itu jangan letterlek. Bodoh. Menerjemahkannya letterlek, ditekan mentah-mentah begitu aja. Enggak lah. Loh, ini kan semacam memberikan peringatan, ya, early warning system. Kalau mereka nggak ngelakuin, ya udah. Kalaupun disikat, dia nggak akan kesalahan. Lo kan gue udah bilang sebelumnya. Lo nggak dateng, nggak cepet-cepet kembaliin. Wah ya kan Pak, saya belum punya uang waktu itu. Lo emang berapa nilai korupsinya? Ya sekitar 5M sih Pak. Mutiar! Ngembaliin 5M ini, mutiar ya. Enggak. Kenapa? 5M memang udah habis. Habis sih, Pak. Kok sampai habis buat apaan? Ya, buat beliin tas istri. Alah, tas harganya berapa sih? Tas Hermes, Pak. Mahal, Pak. Buat beliin tas Hermes istri. 500 juta. Kan? Lumayan, Pak. Nah, terus masih banyak itu. Terus? Ya, kan istri yang benernya nih Pak, yang istri simpanan belum. Rata-rata koruptor ini kan punya istri simpanan. Emang istri simpanan memang tasnya jangan mahal-mahal lah namanya istri simpanan. Iya sih Pak. Oh, tasnya nggak mahal. Tapi gua harus beliin dia apartemen Pak. Iya! Yeah! Berapa beli apartemen? Ya 3M. Pak, mahal amat. Habis dia mintanya di kawasan Mega Kuningan. Kalau enggak, dia mintanya di Setiabudi, Pak. Jadinya mahal. Ya udah, sekarang balikin. Gimana caranya? Gua nggak mau tahu. Ya, ntar ya Pak ya. Gue udah peringatin lo ya. Terserah ini mau duluan lu balikin uang atau duluan aparat hukum yang masuk menyelidiki ini. Aduh Pak, jangan dong. Ya gua sih udah kasih keleluasaan ke lu ya. Tapi kan kalau sudah jalan gua nggak bisa cegah juga. Nanti gua disangkanya intervensi hukum. Mati lu. Itu loh. Cara menerjemahkan. Cara menerjemahkan kok letterlek dibahas. Ada pengampunan bagi koruptor jika mengembalikan uangnya. Ya nggak apa-apa. Kalau memang itu terjadi. Memang gampang. Koruptor sekarang, korupsinya mungkin 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, suruh ngembaliin sekarang 5M atau 10M, bisa. Ya udah kalau bisa. Yang penting uang kembali, uang negara. Yo. Ya. Gitu loh cara menerjemahkan. Karena apa? Sepertinya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu nggak mungkin orang bisa mengembalikan uang korupsi yang mereka sudah lakukan. Karena pasti sudah habis. Nah ini tadi cerita saya itu baru di pertama, istri kedua. Ada lagi yang istri ketiga, istri keempat, dan lain-lain. Gri, lo kok hafal banget sih, Gri? Ya, gue kan bergaul juga sama mereka-mereka. Lo enggak, dalam cerita kasus kan seperti itu. Nah, ya duitnya habis, ya buat istrinya ke salon, buat istrinya beli tas Hermes. Ya. Loh, masih banyak ya. Tahu-tahu ada istri simpanan, buat beliin apartemen, ya. Buat beliin mobil. Loh kan itu kan udah apa ya, ada di depan mata kita cerita-cerita itu. Nggak harus kemudian gua kenal mereka, nggak harus gua juga bergaul dengan mereka, ya semua orang juga tahu gitu.
Ya enggak, kok kayaknya lu hafal banget gitu, Gre. Aduh, gua malah jadi tersangka ini. Padahal gua cuma cerita doang. Nah, itulah cara mengartikan pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Jadi jangan letterlek. Saya yakin susah untuk mengembalikan uang yang sudah dikorupsi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun yang lalu. Saya yakin susah. Terkecuali dengan melakukan korupsi lagi. Tapi kan nggak bisa. Kalau jadi aset, mungkin bisa dijual. Walaupun jadi aset bisa dijual, rasanya misalnya ya, nilai korupsinya 50 miliar, belum tentu jual asetnya laku segitu. Atau belum tentu yang jadi aset segitu nilainya. Mungkin cuma di bawah 5 miliar jadi asetnya. Mau dijual juga belum tentu bisa nutupi korupsinya yang 50 miliar. Ayo. Pak Prabowo, kalau kinerja KPK seperti hari ini, kita tidak bisa berharap apapun terhadap KPK. Seperti kemarin, apalagi seperti kemarin-kemarin. Nggak bisa, kita nggak bisa berharap apapun. Terkecuali dibubarkan. Lebih baik dibubarkan, efisiensi terhadap anggaran negara, kemudian diperkuat Polri dan Kejaksaan. Mendingan bubarin deh. Sulit berharap lantai kita bisa bersih kalau sapu yang kita pakai untuk membersihkan lantai juga kotor. Itu analoginya. Nggak bisa. Mau sampai kapanpun nggak bisa. Gila aja, 93 pegawai KPK terlibat pungli, terlibat pemerasan dari keluarga-keluarga napi KPK. Luar biasa kan? Dalam kurun 4 bulan saja, Desember 21 sampai dengan Maret 2022, ada senilai 4 miliar kasus pemerasan yang dilakukan oleh pegawai KPK. Jangan kan? Gila kan? Gila. Kita bisa berharap apa lagi ke KPK? Ya, walaupun kemudian ini disampaikan oleh Dewas, tapi dilengkapi dengan keterangan bahwa ini dilakukan rata-rata oleh pegawai napi. Dan pegawai napi itu, walaupun tugasnya di gedung KPK, tapi di bawah Menkumham. Siapa Bang? Yasona Lawli. Oh, ya udahlah kalau gitu, maklum aja lah kalau gitu. Ya. Tapi apapun, sepanjang ketua KPK-nya orang yang bersih, orang yang mempunyai integritas tinggi terhadap pemberantasan KPK, pasti mereka bisa melakukan disiplin seluruh pegawainya, apapun itu. Ketika ditugaskan di KPK, ya dia bisa melakukan disiplin untuk tidak melakukan pungli. Jadi kalau zaman dulu kita ingat, ketika kita bikin SIM, nah gedung KPK itu sudah tidak lebih dari seperti kita membuat SIM. Banyak pungli, udah banyak pungli. Oke ya teman-teman, informasi ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan ketika KPK tidak bisa merubah dirinya menjadi yang lebih baik, sulit kita berharap kepada KPK untuk pemberantasan korupsi di Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.